Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya berada di pojok literasi arkeolog di Jalan Cepaka, Kota Probolinggo. Saat ini saya bersama rekan-rekan dari komunitas sejarah, terutama ini di tempatnya Kung Edi. Kita akan melakukan wawancara tentang bagaimana kegiatan BBB yang ada di Kota Probolinggo. Bagaimana Kung kira-kira sejarah awal adanya BBB di Kota Probolinggo ini? Eh, baik, kalau BBB yang ada di Kota Probolinggo ini sebetulnya tidak hanya di Kota Probolinggo saja, eh, bahkan di daerah-daerah lain pun ada BBB itu. Cuman saya berbicara yang ada di Probolinggo, bahwasanya BBB yang ada di Kota Probolinggo itu sudah ada sejak, kalau ada beberapa literasi yang saya baca itu sejak ketika bupati yang pertama itu sudah ada. Saya potong Kung ya. Nah, Itu maksud dan tujuannya diadakan BBB itu apa? gini ya, pada malam petolekoran ya, Ya. pada petolekoran ini ya, itu biasanya orang-orang yang umat Muslim itu bersedekah. Mereka itu ada yang pada awalnya bersedekah makanan, ada nasi bungkus, ada seperti itu ya makanan itu. Lalu kan berkembangannya sekarang seperti ada apa, makanan ringan, ada yang mungkin ada yang lebih praktis dengan uang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, macam-macam. Tapi pada dasarnya pada waktu itu tujuannya yaitu tadi ingin bersedekah, ya ditempatkan pada malam petolekoran. Nah, gini. Karena pada dasarnya malam petolekoran itu merupakan tradisi dari Madura. Nah, gitu ya kan. Kemudian daerah-daerah tapal kuda yang Padalungan ini, BBB ini banyak dilakukan oleh yang dari daerah yang keturunan Madura. Daerah lain seperti Bondowoso dan lain sebagainya itu. Itu terutama Ada perbedaan. ada. Jadi gini, mereka dalam pemahaman, dalam artian dari kalimat BBB itu sendiri. Situ Bondowoso itu menyatakan BBB itu dari kalimat bibi, bibi, bibi atau bibi. Nah, saya tidak menyalahkan itu, cuman kalau menurut saya pribadi sih, kalau dari kata bibi atau bibi itu kalau Madura itu kan biasanya BB, bule ya, BB kan, jadi kan jauh ya. Bibi ya. Tapi karena memang pada dasarnya yang memberikan seperti ceritanya yang sama Mas Lutfi, bahwasanya ada yang anak-anak sudah berkumpul. Nah, itu mengerubung lalu memberikan uang dan apa tuh makan atau uang kue-kue. Nah, itu kue-kue ya. Itu dulu juga pernah dilakukan seperti itu memang. Gitu. Jadi itu bukan tradisi baru sebenarnya. Memang sudah versinya sudah mulai dulu zaman sebelum Mas kemerdekaan memang sudah berbagai versi. Bahkan yang mengenaskan lagi bahwasanya Belanda juga ikut-ikutan, yaitu dengan menyebar uang untuk kemudian perebutkan. Ya, ya. Nah, seperti itu ada video-videonya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi yang menyatakan Bibi itu ini, B itu 2, Bibi itu 7 katanya. Saya suka kok dari mana 27? Jadi mengarahnya pada malam petolekor. Malam petolekor. Kenapa? Karena jadi malam petolekor memang disakralkan sehingga bulan puasa. dalam bulan puasa menjelang Syawal. Jadi BBB itu unsur budayanya dan tradisi lokal lainnya itu terpengaruhi di zaman saat ini. Bagaimana? Pada saat ini ya, memang ada kekhawatiran bahwasanya BBB itu akan punah. Nah, ya akan punah. Tapi setelah kita telusuri, memang ternyata masih ada dari di berbagai daerah, ternyata masih ada walaupun tidak semarak dulu.
Karena kalau dulu menurut cerita nenek istri saya itu pada malam 17 ini banyak yang krater di daerah sini. Ada di belakang itu namanya Burahya itu dulu dengan ketan, yang berbagi ketan. Nah, pada saat ini kalau apa yang dari BBB ini yang bisa kita rasakan pada saat ini yaitu tadi berbagi. Jadi mereka kemudian berbagai versi ya, seperti Februari ada yang berbagi sembako, ada yang berbagian. Jadi ini, jadi mereka bilang BBB wes kalau dulu makanan enggak ya, sekarang jadikan sembako, dipakan sembako mentahan. Terus ada lagi yang berupa uang ya kan, enggak kalau sekarang, kalau dulu mungkin ya memang makanan, tapi sekarang enggak berupa itu karena menjadi kebutuhan dari masyarakat. Jadi pertanyaan saya terakhir, jadi BBB ini merupakan peninggalan sejarah atau budaya yang tak berwujud benda. Betul, itu makanya ini kebetulan ada upaya-upaya untuk melestarikan ini dan untuk menjadikan bahwasanya BBB ini jadi ikonnya Kota Probolinggo. Jadi ini merupakan budaya tak bendanya Kota Probolinggo. Mungkin dari Pak Inu ada yang mau ditanyakan sama Bung Edi? Tradisi saya cuma untuk kegiatan budaya, terus peninggalan dari nenek moyang kita itu jangan sampai sirna. Maka harapan saya bagaimana pemerintah itu bisa menggali bahkan melestarikan, dan bukan hanya melestarikan, paling tidak mengenalkan ke generasi muda yang ada. Kalau dengan tanpa dari pemerintah siapa? Kalau dari masyarakat, ketika si orang tuanya itu melestarikan atau melaksanakan apa yang dari leluhur, insya Allah anak cucunya insya Allah ada satu dua yang masih melaksanakan. Tapi untuk yang lain, karena sudah perkembangan zaman, moderatnya teknologi, jadi ini tetap harus kita lestarikan. Mungkin itu aja yang saya ingin sampaikan ke Bung Edi dan teman-teman, di mana sewaktu pemerhati sejarah, menguri-nguri budaya itu penting. Mungkin itu aja, terima kasih. Saat ini yang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Baik ya, sekaligus menjawab harapan daripada Pak Inu tadi, bahwasanya gini, pemerintah Kota Probolinggo pada hal ini sudah melakukan upaya untuk mendaftarkan BBB ini sebagai warisan budaya tak benda dari Kota Probolinggo. Perlu diketahui juga dulu sempat Bapak Wali Kota Probolinggo, yaitu waktu itu masih Habib Hadi, itu mengadakan BBB dengan menyebar sembako pada waktu itu sembako. Dan kemudian ketika beberapa tahun yang lalu kita itu dikumpulkan untuk menyampaikan warisan budaya benda yang ada di kota di tempat masing-masing peserta, pada waktu itu saya menjawab BBB masih, dan walaupun memang sudah berkurang, tidak seperti itu. Maka kemudian saya pada waktu itu juga yang biasanya ketika melakukan BBB tidak diekspos, hanya kita mencoba mengekspos yang akan pada tahun lalu juga ada dari dinas, dari kelurahan, dari pemerintah kan hadir pada waktu tahun yang lalu itu untuk dan sekarang memang masih ternyata ketika pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, mengusulkan untuk supaya BBB itu menjadi warisan budaya tak benda Kota Probolinggo, memang masih banyak persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi. Jadi tadi kita sudah kontak bahwasanya sekarang melakukan revisi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Jadi BBB diakui secara nasional bahwasanya itu warisan budaya tak benda Kota Probolinggo. Jadi pemerintah sudah melakukan hal itu.
terima kasih Kung atas informasinya kepada kami, khususnya Kawula Muda di Kota Probolinggo. Semoga acara PBB ini bisa dilaksanakan terus-menerus setiap tahun sebagai budaya tak berbenda Kota Probolinggo. Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.